Johannes Surono Priyotono MSI selaku pengawas daerah binaan Kudus Mawar. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 2 Probolinggo. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 14 Mei tahun 2024, perkenankan saya untuk mempresentasikan atau menyampaikan sosialisasi visi dan misi sekolah SD Negeri 2 Probolinggo. Sebelum saya lanjut, perkenankan saya untuk menyampaikan latar belakang terlebih dahulu bahwa sosialisasi visi dan misi sekolah ini terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan oleh pengawas dalam rangka penilaian pengelolaan kinerja tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya, mengapa di sini saya mengambil sosialisasi visi dan misi sekolah, karena memang terkait dengan visi dan misi sekolah ini sudah tercantum di dalam RHK atau rencana hasil kerja pengelolaan kinerja SD Negeri 2 Probolinggo, di mana RHK ini adalah diambil dari rapor pendidikan yang mungkin pada waktu yang lalu sudah diadakan penilaian atau survei lingkungan sekolah, di mana dari situ diketahui bahwa di dalam rapor diketahui bahwa nilai visi dan misi sekolah SD Negeri 2 Probolinggo itu masih rendah. Kemudian dari nilai yang rendah ini saya berkoordinasi dengan pengawas, kira-kira apa yang menyebabkan visi dan misi sekolah itu rendah. Ternyata di antaranya pada visi dan misi sekolah yang dulu itu belum mencantumkan profil pelajar Pancasila atau elemen profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6 itu. Nah, dari situlah akhirnya saya dengan Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan mendiskusikan tentang visi dan misi sekolah itu dari visi-visi yang sudah ada. Kemudian kita evaluasi, kita lakukan refleksi, kira-kira visi misi seperti apa ke depannya yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dari hasil diskusi ataupun juga rapat dengan Dewan Guru, akhirnya kami menyepakati bahwa untuk visi sekolah SD Negeri 2 Probolinggo pada tahun ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berprestasi, kreatif dan bernalar kritis. Dari visi sekolah yang baru ini kita dapat mengetahui setidaknya ada 3 indikator dari profil pelajar Pancasila yang tercantum dalam visi sekolah. Yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kreatif, dan yang ketiga adalah bernalar kritis. Dari visi yang kami buat ini, kemudian kami menurunkannya ke dalam bentuk misi sekolah atau menjabarkan ke dalam misi sekolah. Di antara pertama adalah menyiapkan generasi unggul yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap sopan santun yang berbudi dalam rangka membentuk karakter positif. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang iptek.
Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi peserta didik mengoptimalkan perkembangan bakat, minat, dan prestasi siswa melalui berbagai kegiatan atau ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam adalah membangun kolaborasi positif dengan warga sekolah dan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi itu, maka kami berikan dalam bentuk kegiatan prakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini yang kami wujudkan dalam bentuk ekstrakurikuler diantaranya adalah ekstra tari, kemudian ekstra voli, ekstra bahasa Inggris, ekstra baca tulis Al-Quran, dan ekstra pramuka. Jadi tadi kaitannya dengan visi mewujudkan peserta yang berperan dan bertakwa. Di sini antaranya selain kegiatan intrakurikuler, juga ada kegiatan ekstrakurikuler, baca tulis Al-Quran, maupun yang lain dalam bentuk pembelajaran. Pagi secara giliran setiap kelas mengadakan kegiatan sholat duha, dan khusus hari Jumat itu adalah kegiatan sholat duha bersama dan juga doa bersama menggunakan Asmaul Husna. Kemudian tadi kaitannya dengan bidang seni, di sini kami mengadakan kegiatan ekstra karena yang paling diminati, di samping juga pengembangan bakat siswa lainnya, khususnya untuk menghadapi event tertentu. Kami juga melakukan pembinaan seperti seni suara, kemudian seni tarian maupun seni yang lainnya, seni gambar, menggambar kita. Kemudian dalam pengembangan bakat anak, kami juga menyalurkan bakat anak khususnya yang sedang di bidang voli, yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstra bola voli yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore. Kemudian saya lanjutkan dengan program pembinaan. Tadi ditanya ada kegiatan sholat bersama, kemudian juga ada kegiatan sarapan pagi yang dilanjutkan dengan senam, karena ini kegiatannya setiap waktu itu kami evaluasi. Ini adalah kegiatan awal, kemudian dalam tahap selanjutnya ini kegiatan sarapan pagi dirangkai dengan kegiatan yang dilaksanakan dari yang ada kegiatan Jumat dan kegiatan literasi. Nah, demikian tadi paparan dari kami terkait dengan visi apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru sekaligus Bapak Dr. Adi Suharto SI selaku pengawas dari gugus mawar. Dan tentunya harapan kami adalah mungkin dari apa yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang kurang atau mungkin kiranya bisa ditambahkan atau mungkin diperbaiki. Tentunya kami berharap dari Bapak Mas. Demikian penyampaian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemaparan tentang visi misi sekolah yang hari ini memang jadwal untuk observasi kinerja kepala sekolah yang ada di BNN untuk penilaian visi gubernur. Alasannya tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, mencukupi RHK yang berdasarkan rapor pendidikan. Di sini terjadi penurunan visi-misi sekolah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran dan belum mencerminkan profil pelajar Pancasila. Penyampaiannya tadi cukup jelas, dimengerti, tidak ada bahasa yang berdasarkan udah. Nah, sekaligus rekomendasi yang akan saya sampaikan. Rekomendasi yang pertama, visi sekolahnya itu belum mencerminkan kebinekaan global. Nah, itu belum menunjukkan tadi yang beberapa bagian yang beberapa ya saya jasmani rohani bukan kreatif bernalar kritis kerak karena oleh gelut oleh ya kan? Tidak menghargai orang yang berbeda boleh. Nah, maka harus ditambahkan. Jadi silakan ditambahkan. Jadi dicek ulang. Itu rekomendasi pertama. Rekomendasi yang kedua, di misinya ini semakin jelas, ya semakin jelas visi berenek maka dimisi saja. Jadi nek ini itu arah pendek biye ngomong bisa terjadi. Bocah itu sangat sopan dan sangat membentuk karakternya positif, tapi hanya untuk lingkungannya sendiri. Ketika dia bertemu dengan orang yang berbeda, sudah hilang artinya. Jadi saya benar beberapa ide saya ini. Jajaran sudah profil pelajar Pancasila itu salah satunya kan kebinekaan itu. Untuk nanti disusun bersama-sama. Iya betul. Yang ketiga rekomendasinya, kepala sekolah dimohon untuk mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran mandiri secara akademik di PNN serta membaca ulang pedoman yang berhubungan dengan visi-misi dan profil pelajar. Mohon bersama-sama dirumuskan. Yang keempat, kepala sekolah secara berkala, mungkin 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, itu meninjau ulang misi-misi sekolah untuk disesuaikan dengan budaya lingkungan sekolah, budaya masyarakat di sini. Misalnya masyarakatnya di sini itu mau dulu mungkin banyak yang mancing, jalan. Nah itu di mata pelajarannya nanti dimaknai seperti itu, diajari seperti itu. Kalau di sini kita banyak kulinernya, orang berdagang kuliner, maka di misinya makanya dimasukkan itu. Jadi di situ sudah tertulis mengoptimalkan pembangunan bakat minat dan prestasi siswa oleh berbagai kegiatan. Dan nanti kegiatannya di pembelajarannya. Jadi misi-misi ini nanti secaranya ke peningkatan kualitas pembelajaran.
pilihannya kan. Jadi jangan sampai muncul dari ya masanya. Di sini budayanya mungkin anak-anak oleh orang tua dituntut bisa ngaji atau bisa hafal bacaan atau bisa selesai satu juz. Juz pas nanti ada yang melanjutkan bisa hafal juz sama. Guru agama ini ajarnya apa? Murah. Nek juz ini, juz ini. Juz apa dua juz? Hafal satu juz. Barangkali nanti setelah ini 6 tahun sekolah ini hafal juz. Iya. Karena masyarakatnya nanti semakin senang ngaji, senang itu membaca yang sekolah. Karena sekolahnya kan ada sih, misalnya itu mampu jurus seleksi, ada yang model kajian. Monggo, seperti itu. Kalau dalam visi-visinya itu jangan melibatkan guru, tenaga pendidikan, wakil siswa, komite, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi yang mewakili murid-murid. Nah, yang lebih penting lagi harus bersasaran akhir pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bisa dibuat karena semua hasil penilaian baru disimpan dan belum boleh digunakan untuk dijadikan rapat besok. Itu yang untuk kepala sekolah. Sekarang yang untuk bapak ibu guru, penjenengan sudah dilakukan observasi praktek kinerja kepala sekolah. Sudah ditindak rekomendasinya. Saya kepada Bapak Radis Suharto Perumahan SI yang telah memberikan masukan kepada kami atau rekomendasi SD Negeri 2 Purwodadi, dan juga tadi masukan yang lainnya terkait dengan evaluasi visi misi, kemudian ya semuanya berkaitan dengan itu. Terima kasih Pak Herno atas masukannya.